Beberapa tahun yang lalu, sebuah gate atau gerbang yang menghubungkan dunia lain dengan dunia manusia tiba-tiba muncul. Di dalam gate yang disebut sebagai Dungeon itu, terdapat monster-monster yang tak bisa dikalahkan dengan senjata biasa. Bersamaan dengan terbukanya gerbang itu, setiap manusia yang terpilih juga dianugerahi kekuatan yang berbeda sesuai dengan level mereka, mulai dari ranking E sebagai yang terlemah sampai dengan ranking S sebagai yang terkuat. Para manusia terpilih itu kemudian disebut sebagai Hunter. Setiap Hunter memiliki spesifikasi skill masing-masing. Ada Hunter bertipe penyerang, tank, penyihir, dan juga penyembuh. Di saat kuatan para Hunter sudah bangkit, sekuat apapun mereka berusaha, kemampuan mereka tak akan bisa lagi berkembang. Scene lalu berpindah ke masa kini. Sebuah gate level D muncul di sebuah area konstruksi bangunan. Para Hunter pun mulai berkumpul untuk melakukan raid atau perburuan terhadap monster yang ada di dalam gate itu. Salah satu yang ikut serta adalah seorang pemuda bernama Mushino, seorang Hunter level A yang dijuluki sebagai yang terlemah. Nggak jarang para Hunter lainnya mengejek Mushino karena statusnya. Mushino juga pernah dirawat di rumah sakit karena terluka melawan monster lemah di gate kelas E. Walau demikian, Mushino seakan memiliki keberuntungan dan selalu berhasil selamat. Hal itu dikarenakan dirinya yang selalu mencari celah dan juga memperhatikan sekeliling dengan seksama. Di tempat itu, Mushino kembali bertemu dengan seorang Hunter bertipe penyembuh bernama Mizuki. Mizuki sendiri sudah sering melakukan raid bersama dengan Mushino. Raid kali ini akan dipimpin oleh seorang Hunter bertipe penyihir yang bernama Mabuchi Isao. Dia merupakan Hunter terkuat di antara para Hunter lainnya. Setelah menjelaskan semuanya, Mabuchi kemudian memimpin mereka masuk ke dalam gate. Mizushino sendiri sebenarnya masih ragu untuk ikut bersama mereka sebab dia sadar jika dirinya hanya memiliki sebuah pisau murahan dengan sedikit energi sihir sebagai senjata. Namun dia tetap harus melakukannya karena sedang membutuhkan banyak uang. Ayahnya menghilang, sehingga ia harus menjadi tulang punggung bagi keluarganya. Ia juga harus membayar pengobatan ibunya di rumah sakit dan juga membantu biaya sekolah adiknya yang akan masuk perguruan tinggi. Para Hunter akan mendapatkan sebuah kristal dari setiap monster yang mereka bunuh, dan kristal itu bisa dijual dengan harga yang cukup mahal tergantung seberapa tinggi level monster tersebut. Ada juga kristal mana yang bisa ditambang dari setiap Dungeon yang juga dihargai cukup mahal. Kedua jenis benda sihir itu akan digunakan sebagai bahan untuk membuat senjata atau tameng, dan bahkan sumber energi. Karena itulah banyak para Hunter yang bersedia melakukan pekerjaan berbahaya tersebut. Setelah beberapa saat di dalam Dungeon, Mushino akhirnya berhasil mendapatkan sebuah kristal dari monster goblin yang dibunuhnya. Di tengah rasa bahagianya, salah satu goblin tiba-tiba menyerang Mushino sampai membuatnya terluka. Beruntung, seorang Hunter lain datang untuk menyelamatkan dirinya. Sementara itu, Mizuki langsung menyembuhkan lukanya. Mushino pun hanya bisa menyaksikan Hunter yang lain membasmi semua monster di tempat itu. Setelah beberapa saat, bos Dungeon itu pun akhirnya berhasil dikalahkan, dan itu membuat mereka semua sangat senang. Tapi tidak dengan Mushino yang sangat berkecil hati karena hanya mendapatkan kristal sihir tingkat E. Saat hendak kembali, salah satu Hunter menemukan sebuah terowongan aneh di tempat itu. Mereka semua pun sangat kebingungan dan tak mengetahui kemana tujuan terowongan itu. Lebih anehnya lagi, tak ada tanda-tanda Dungeon itu akan tertutup karena biasanya setiap Dungeon akan tertutup dalam waktu 1 jam setelah bosnya dikalahkan. Mabuchi kemudian menyarankan mereka untuk kembali dan melaporkan hal itu pada asosiasi Hunter, namun beberapa Hunter lainnya merasa jika kristal sihir yang mereka dapatkan masih sedikit, dan mungkin di dalam terowongan itu masih ada monster yang bisa mereka buru atau kristal mana yang bisa ditambang. Karena desakan dari Hunter lainnya, Mabuchi akhirnya memutuskan untuk mengambil suara masing-masing dari mereka. Ada yang menolak untuk lanjut dan ada yang bersedia untuk ikut, dan kini sudah ada 6 orang yang menolak dan 6 orang yang setuju. Keputusan terakhir pun jatuh pada Mushino yang belum juga memberikan suara. Awalnya, Mushino berpikir jika masuk ke sana akan sangat berbahaya baginya. Namun setelah mengingat keadaan keluarganya, ia pun akhirnya memutuskan untuk ikut bersama mereka. Perlahan mereka semua menelusuri lorong misterius itu. Mushino kemudian meminta maaf pada Mizuki sebab karena dirinya, Mizuki harus terpaksa ikut bersama. Mizuki pun memaafkannya, tapi dengan syarat mereka harus makan bersama lain kali. Setelah beberapa saat, langkah mereka terhenti tepat di depan sebuah pintu yang sangat besar.
Mereka lalu membuka pintu besar itu dan masuk ke dalamnya. Mereka pun kini berada di dalam sebuah ruangan yang tampak seperti sebuah kuil. Terdapat juga patung-patung raksasa yang mengelilingi ruangan tersebut, dan salah satunya adalah patung yang sangat besar yang duduk di sebuah singgasana. Mereka semua pun sangat kebingungan karena tak ada satupun monster di tempat itu. Dari semua patung di tempat itu, mereka mendapati salah satu patung yang memegang sebuah batu berukirkan tulisan kuno. Mabuchi yang kebetulan mengerti tulisan di batu itu, perlahan mulai membacanya. Sementara itu, Mizuki memberitahukan pada Mushino jika mata salah satu patung besar itu seakan bergerak memperhatikan dirinya. Awalnya Mushino tak yakin dan berpikir jika Mizuki mungkin salah lihat, sampai tiba-tiba pintu besar ruangan itu tertutup dengan sendirinya. Salah satu hunter yang awalnya menolak untuk masuk ke sana kemudian mengungkapkan rasa amarahnya, seraya berjalan menuju pintu. Namun secara tiba-tiba salah satu patung besar itu bergerak dan langsung memenggal kepalanya. Mereka semua yang melihat itu pun hanya terpaku dengan rasa ketakutan di mata mereka masing-masing. Sementara Mushino berpikir kalau hidupnya akan segera berakhir karena dirinya merupakan yang terlemah di antara mereka semua. Ia juga tak mengerti kenapa ada makhluk seperti itu di Dungeon kelas D. Pandangannya kemudian teralihkan pada patung besar yang duduk di singgasana sana, dan tiba-tiba mata patung itu bergerak lalu memancarkan sinar api dari matanya. Mushino yang menyadari itu dengan cepat menyuruh hunter lainnya untuk segera menunduk. Berkat Mitsushino, mereka semua pun akhirnya berhasil selamat, namun itu hanya permulaan saja karena patung-patung besar itu sudah bersiap untuk kembali menyerang mereka.